Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fufu Elmar. Kali ini kita masuk ke segmen namanya Ladies Cerdas Soleha. Apa itu segmen itu? Di segmen ini Bunda Mi akan berbagi tentang ilmu kesehatan reproduksi yang dulu Bunda Mi dapat sejak masuk kuliah kebidanan, kayak gitu ya. Jadi meskipun mungkin sekarang ini sudah nggak jadi bidan, tapi insya Allah ilmu yang Bunda Mi dapat khususnya tentang kesehatan reproduksi selama 3 tahun kuliah kebidanan itu akan Bunda Mi share dari yang Bunda Mi ketahui gitu ya. Sekarang Bunda Mi pengen berbagi sama teman-teman semua tentang perbedaan dari apa itu pembalut, kemudian apa itu tampon, dan juga menstrual cup ya. Jadi seperti apa perbedaannya, kita akan bahas satu persatu. Jadi kita akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu pembalut ya. Pembalut yang biasa dikenal oleh masyarakat semuanya, oleh kita semua, oleh para muslimah, yaitu pembalut disposable atau yang sekali pakai yang seperti ini ya. Pembalut seperti ini banyak, udah pasti udah banyak banget mereknya, dan juga pasti udah umum. Nah, banyak yang nggak tahu kalau pembalut ini tuh ada beberapa yang memang kurang aman gitu, kurang aman dikarenakan yaitu adanya proses kimia ya sejak dalam pembuatan dari pembalut itu sendiri. Tapi meskipun gitu, sekarang udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang memproduksi pembalut yang organik kayak gitu-gitu. Ini seperti ini ada salah satu brand, sebenarnya Bunda beli tampon, terus sama ini brand ini dikasih pembalutnya juga. Pembalutnya kayak gini. Sekarang juga udah banyak pembalut organik. Aman gak sih Bunda Mi pembalut itu? Jadi kalau misalkan pembalut itu boleh-boleh aja, yang penting sebenarnya kita menjaga kebersihan dan kelembaban saat pemakaiannya gitu. Jadi seringkali banyak muslimah yang tidak tahu bahwa dalam pemakaian pembalut itu punya jam maksimalnya kayak gitu, jam maksimal dari pemakaian pembalut gitu. Pemakaian pembalut itu baiknya itu maksimal banget tuh sampai 6 jam. Jadi nggak boleh sampai lebih dari 6 jam. Kalau misalkan lebih dari 6 jam itu dulu Bunda Mi kasih tahu sama dosen Bunda Mi ya, menurut penelitian kalau misalkan udah lebih dari 6 jam itu bakteri-bakteri yang ada ikut keluar melalui darah mens itu bisa balik lagi gitu, bisa menyerang lagi, balik lagi ke misfi kita, kemudian nanti bisa menyebabkan jadi nyakit kayak gitu, atau misalkan malah jadi bikin ada kelainan keputihan segala macam gitu. Jadi akhirnya akan mengganggu pH, mengganggu higienitas dari misfi kita sendiri. Itulah kenapa meskipun kan kadang suka gini loh, kalau pas misalkan lagi mens gitu ya, tapi kalau misalkan di hari ke-5 ke-6 gitu kan biasanya suka aduh males banget nih karena sedikit-sedikit jadi bisa sampai lama gitu pakainya gitu ya. Nah, sampai 12 jam mungkin boleh jadi. Nah, padahal meskipun itu sedikit tetap aja baiknya itu 6 jam karena ini akan mempengaruhi terutama ke pH dari misfi kita. Seperti itu pembalut. Yang kedua adalah, jadi berarti kalau misalkan 6 jam berarti seenggaknya minimal banget gitu, kalau lagi head itu minimal banget itu 3 kali ganti pembalut. Angka lebih baik kalau bisa sampai 4 kali ganti pembalut. Yang kedua, seringkali banyak banget yang menyangka bahwa saat menstruasi itu kayak darahnya tuh kayak banyak banget gitu ya. Nah, padahal pas saat pencucian kan, nah pembalut itu baiknya dicuci dulu. Jadi jangan sampai menaruh pembalut cuman digulung doang terus masukin kresek terus dibuang, tapi cuci dulu sampai bersih. Pastiin cuci dulu sampai bersih gitu, karena kalau misalkan kita asal aja buang gitu berarti kita udah memberatkan kerja dari bumi gitu ya. Nggak go green nih, udahnya pakai yang disposable gitu ya, udahnya nggak dicuci dulu gitu. Selain itu juga akan mengganggu pada kesehatan lingkungan gitu. Kebayang nggak kalau misalkan dari satu pembalut aja terus darahnya masih ada, di situ ada bakteri, ada virus, ada jamur segala macam. Terus misalkan ada lalat hinggap kayak gitu karena nggak dicuci dulu, terus lalat itu nantinya menyebarkan gitu ya, menyebarkan bakteri-bakterinya lewat makanan segala macam gitu. Makanya kenapa kebiasaan baik meskipun dari diri kita sendiri, di awal dari kita sendiri, itu akan berpengaruh pada lingkungan sekitar kita. Seperti itu seenggaknya yang perlu diingat dari pemakaian pembalut ini gitu. Kalau misalkan masih belum bisa pakai yang lain-lain, itu boleh masih pakai yang disposable. Ini juga ada pembalut itu yang
sekarang ini ada banyak yang kayak herbal. Nah, yang kalau yang herbal itu aman gak Teh Fufu? Aman, aman-aman aja selama nyaman sebenarnya. Jadi ada pembalut herbal yang bikin gak nyaman, dalam arti kayak misalkan kan itu biasanya pembalut herbal itu ada aroma-aroma tertentu ya, terus panas banget. Jadi kalau misalkan dirasa nanti akan ketemu sama orang, terus nanti berdampingan gitu kan, nanti ada tercium aroma-aroma herbalnya gitu, khawatir malah jadi membuat kita nggak nyaman gitu. Kalau saya jujur banget dari dulu nggak cocok sama pembalut herbal karena itu nggak nyaman, panasnya panas bangetnya itu nggak nyaman menurut saya. Meskipun ada yang bilang ini bisa membantu organ reproduksi supaya lebih apa gitu, tapi kalau nggak nyaman ya gimana ya gitu ya. Jadi yang penting kan saat menstruasi banyak banget kita mengalami yang namanya ketidaknyamanan gitu ya, dan mulai dismenor, sakit nyeri haid, kemudian udahnya harus repot-repot gitu ya, gonta-ganti bolak-balik, gonta-ganti pembalut, ngebersihin celana dalam lebih bersih lagi segala macam gitu. Ditambah harus kalau misalkan harus nggak nyaman gara-gara panas, kalau saya enggak gitu. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang cocok, it's okay seperti itu. Itu kalau untuk pembalut. Yang kedua teman-teman perlu tahu ada yang namanya yaitu tampon. Ini Bunda Mi beli karena khusus untuk memberitahu teman-teman ya, untuk bikin konten ini, untuk bikin video ini gitu. Ini yang namanya tampon. Jadi Bunda Mi beli ini, mereknya apa nih? Natra Care. Sebenarnya tampon ini kalau dulu masih apa ya, nih teman-teman bisa lihat, dan ini kayak gini ya, kita buka ya teman-teman. Kalau dulu ini tuh tidak terlalu populer di Indonesia karena masyarakat Indonesia masih adatnya adat timur ya. Nah jadinya ini tuh tampon ini tuh memang lebih banyaknya di produk di luar negeri adanya gitu. Kenapa? Soalnya kan kalau di luar negeri free sex gitu biasa aja gitu, menjaga yang namanya menjaga keperawanan gitu ya, itu biasa aja gitu di sana, nggak terlalu menjadi hal yang penting. Beda sama di sini kan, kalau di Indonesia saat menjaga itu, karena memang kalau ini hanya boleh digunakan pun kalau di Indonesia pun hanya boleh yang sudah menikah berarti gitu, karena ini tuh seperti ini. Jadi ini bentuknya seperti apa ya, seperti yang dalamnya dari pembalut, kapas gitu ya, kapas. Ini nggak akan Bunda Mi pakai karena Bunda Mi cuma buat demo di sini aja. Bunda Mi nggak pakai ini, nggak pakai tampon. Nah seperti ini, kelihatan nggak? Terus ini ada talinya. Jadi ini cara pakainya seperti ini. Seperti di pic ini ya, teman-teman lihat ya. Di pic ini ada. Nah, itu cara pakainya seperti itu. Jadi dimasukkan lewat lubang vagina ke misfi langsung kayak gitu. Jadi nanti di sini ada talinya. Talinya ini tuh nanti ada di daerah lubang vulva, dari bagian misfi bagian luar, di bagian vulvanya. Jadi nanti ditarik kayak gitu. Nah ini nanti akan menyerap darah haidnya gitu. Jadi memang tapi kok ini panjang banget, misalkan ya karena memang sebenarnya vagina itu panjang dari vagina itu tuh kurang lebih bisa sampai 15 sampai 17 cm ya. Jadi ini masih bisa muat sampai ke ujung. Jadi nanti sampai dimasukkannya sampai ke ujung, sampai mentok ke ada namanya mulut rahim atau porsio kayak gitu. Dipakainya seperti itu. Nah kalau di luar negeri sana itu kan wanita itu butuh banget untuk menjaga penampilannya ya. Jadi kalau misalkan kayak mereka kan pakai baju yang ketat segala macem ya. Jadi kalau pas lagi mens kan nggak mau sampai kelihatan pembalutnya segala macem. Jadi ya ngejiplak gitu pembalutnya. Nah jadi makanya mereka pakai yang kayak gini, tampon. Terutama kan kalau mereka kayak misalkan pengen berenang atau berjemur di laut gitu ya, di pantai. Nah berjemur di pantai, mau berenang ke daerah laut kayak gitu-gitu. Nah biasanya mereka pakai seperti ini kalau lagi mens kayak gitu. Ini namanya tampon ya. Tampon ini Bunda Mi beli ini mereknya apa ya, Natra Care. Bunda Mi nggak pakai kalau ini, jujur aja belum pernah pakai karena ada alasan nggak bisa berdamai dengan rasa sakitnya kalau memasukkan kayak gini ya gitu ya, seperti itu. Ini tampon. Kalau misalkan teman-teman mau coba gitu boleh, tapi kalau ya tentunya yang udah nikah ya. Tapi kalau yang belum nikah ini nanti akan merusak ke selaput darah gimana pun juga gitu. Jadi makanya tidak dianjurkan gitu, apalagi sebagai seorang
muslimah ya gitu, kecuali kalau memang punya prinsip yang berbeda itu nggak apa-apa. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya menstrual cup. Ini menstrual cup ini juga Bunda Mi beli khusus untuk memberitahu sama teman-teman semua apa itu menstrual cup. Ini menstrual cup ini tuh adalah jadi kayak dari bahan yang elastis gitu. Ini bahannya plastik gitu yang elastis ya, kayak gini nih. Jadi menstrual cup ini, menstrual cup ini lagi hits banget nih, banyak banget para influencer mungkin ya yang kampanyekan ini menstrual cup. Ini gimana Teh Fufu? Ini oke. Ini menstrual cup ini oke untuk dipakai asalkan sekali lagi nyaman, asalkan nyaman dan asalkan memang mau gitu, mau untuk memasukkan ini ya. Dan tentunya balik lagi disarankannya hanya untuk yang sudah menikah saja, karena kalau yang belum nikah ini akan masuk ke dalam vagina, ke dalam lubang vagina, jadi nanti masuk ke dalamnya gitu ya. Terus sama ini juga sama seperti kayak tampon, jadi nanti masuk mentok ke mulut rahim, ke bagian posio. Ini kayak gini bentuknya tuh teman-teman semua. Jadi ini nanti darah yang tertampung yang masuk ke mulut rahim itu akan ditampung di sini kayak gitu. Kok Teteh sedikit sekali loh, sedikit kecil sekali ya. Emang sebenarnya darah mens itu sedikit kok gitu ya sehari itu. Bahkan menurut riset gitu ya di buku literatur, sebenarnya kalau misalkan kita haid ya, total haid kita, misalkan kita haidnya 7 hari nih, total haid kita itu maksimal banget itu hanya totalnya itu kalau dikumpulin si darahnya itu hanya 50-100 cc. Nah sebenarnya darah haid itu sebenarnya tidak banyak gitu, itu hanya maksimal banget itu selama kita haid. Kalau misalkan kita haidnya 7 hari itu hanya 100 cc. 100 cc seperti apa nih? Seperti ini, segini paling ya, ini maksimal banget. Ini sedikit dong Teh, iya sedikit banget sebenarnya nih, segini doang gitu, sekitar hampir 100 cc itu ditotalin. Misalkan kita headnya 7 hari ya berarti segitu totalnya. Jadi kalau sehari, apalagi kan banyaknya head itu paling di hari pertama sampai hari ketiga doang biasanya ya, beda-beda tiap orang. Nah itu jadi ini tuh bisa muat di sini seharian kayak gitu, nggak usah dilepas lagi gitu. Tapi ini beberapa minusnya ini adalah ya, ini jelas go green ya. Enaknya menstrual cup itu yang jelas ini tentunya support go green, karena gimana pun juga ya akan hemat pembalut. Kalau pembalut kan langsung buang, kalau ini bisa terus dipakai gitu. Udah selesai ini nanti disterilisasi, dicuci bersih dulu, udah cuci bersih terus disterilisasinya bisa dengan direbus sama air panas, terus nanti dikeringkan, nanti udah bisa dipakai lagi sampai kering kayak gitu. Jadi ini jauh lebih safe bumi kayak gitu. Tapi yang itu pastinya perlu mau merasakan rasa itu tadi, rasa sakit ya kalau pas masuk ini untuk awal-awal mungkin ya. Tapi ada juga yang meskipun dia udah lama tetap aja sakit rasanya gitu, nggak nyaman, ngeganjel. Teh Fufu pakai enggak gitu. Kenapa? Karena saya memahami kebutuhan dan ambang diri saya sendiri. Jadi waktu itu tuh pernah saya tuh 3 kali melahirkan, itu tetap aja saat di pemeriksaan dalam dicek pembukaan gitu ya teman-teman, itu tuh sampai kesakitan banget gitu, kesakitan yang benar-benar kesakitan gitu. Jadi kayaknya saya tidak cocok memakai ini, makanya sampai sekarang pun tidak memilih KB IUD karena alasannya itu gitu. Karena saya tahu kan kalau KB IUD nanti akan dibuka pakai spekulum segala macam gitu, dan itu saya tidak bisa mentoleransi itu gitu kan. Setiap orang beda-beda tentunya. Kalau misalkan yang emang bisa ya nggak apa-apa, mah nggak aja pakai ini kayak gitu. Jadi nanti ini seperti ini, yang di bawahnya buat narik, nah yang ini yang di belakang itu buat narik. Ini yang namanya menstrual cup. Selanjutnya Teh Fufu pakai apa dong? Nah saya ini pakai yang namanya pembalut kain. Ini saya baru pesan ya teman-teman, jadi ini yang baru saya demokan gitu ya. Ini pembalut kain yang sudah menemani saya hampir 8 tahun, karena saya menemukannya sejak 2012. Dan 8 tahun itu adalah pembalut kain ya, pembalut kain itu seperti ini. Saya pakainya merek GG ya, saya nggak tahu ini GG apa Gigi ini GG, mereknya GG, bukan Girls Generation ya. Ini GG mereknya ini, dan ini yang paling bagus menurut saya ya, sepengetahuan dan sepengalaman saya.
Ini enak banget, jadi teman-teman bisa pakai ini sampai sekitar 2 tahun itu masih bagus kayak gitu. Kenapa saya pakai ini? Karena saya mengacu pada hadis ya teman-teman. Pernah mendengar ada hadis, hadisnya saya sebutkan ya. Ada seorang wanita datang menemui Nabi Muhammad SAW menanyakan, "Kan salah seorang dari kami kena darah haid. Apa yang harus kami lakukan?" Jawab beliau, "Mula-mula koreklah kain itu, kemudian gosok-gosoklah dengan air, kemudian dicuci. Sudah itu, sudah kering, sudah boleh dipakai untuk salat." Nah dari situ makanya selain emang pas pakai juga cobain enak banget ini ya, dari kain itu ternyata enak banget, nyaman banget ke kita, dan lebih apa ya, kayak waktu dulu kayak kalau misalkan ketidaknyamanan sejak lagi haid kayak gitu tuh lebih berkurang aja gitu. Yang tadinya kalau pakai pembalut biasa, ini saya suka banget iritasi teman-teman, jadi iritasi bagian selangkangan gitu kan. Kalau pakai ini alhamdulillah nggak pernah lagi. Ini saya baru beli lagi minggu kemarin, sengaja juga buat biar bisa nunjukin sama teman-teman. Jadi nanti seperti ini, ada yang night dan ada yang day-nya juga. Ini yang day-nya ukurannya segini. Ini nanti dilipatnya kayak gini teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi ini bisa masuk, nanti ada pouchnya juga, dikasih pouchnya masuk ke pouchnya, jadi seperti ini. Nah tuh seperti ini. Ini saya tuh sebenarnya pesen yang polos. Saya juga nggak tahu kenapa harus motif ya wanita, meskipun karena marketnya wanita mungkin ya, padahal nggak akan kelihatan ya, tapi harus lucu katanya nih. Nah saya sebenarnya pesen yang polos, tapi nggak tahu sama penjualnya dikasih yang motif kayak gini. Ini yang day, nah ini yang night. Ini night lebih panjang ya. Ini enak banget tuh, enak banget. Tapi apa kalau pakai ini nantinya bersih lah, bisa bersih nggak? Bersih banget insya Allah teman-teman, ini bersih banget. Jadi teman-teman cobain aja deh pokoknya pakai ini, dan itu benar-benar enak banget. Kalau buat saya ya enak banget gitu. Terus aku masih pakai pembalut disposable nggak? Ini cuman kalau darurat aja, kayak kalau selalu ada di tas gitu, kalau misalkan kayak bepergian. Tapi kalau misalkan bepergiannya cuma sebentar-bentar gitu, nggak lama, juga sering pakainya ini sih, karena udah biasa pakai ini. Jadi di tas itu suka bawa pouch gitu khusus buat masukin celana dalam bekas gitu, atau misalkan pembalut bekas ini nanti dicucinya pas lagi di rumah, seperti itu. Itu udah biasa seperti itu, dan itu menurut saya lebih nyaman kayak gitu. Nah ini yang besarnya, yang naiknya nanti sama juga dilipat kayak gini. Jadi nanti ini tuh tinggal ini kan ada kancingnya ya teman-teman ya, ini ada kancingnya. Iya ada kancingnya. Jadi ini tuh nanti dikebelakangin gitu loh. Jadi dijepit gitu ke celana dalam, terus dikebelakangin tek gitu. Tuh, jadi ini nggak geser-geser, enggak sih, selama saya pakai sih alhamdulillah saya nyaman. Jadi tergantung teman-teman aja yang bisa dapetin pembalut yang emang cocok buat teman-teman semua. Jadi sekali lagi ini hanya sesuai nyaman atau enggaknya aja, jadi plus minusnya tetap ada. Kalau ini saya biasanya pakai sampai sekitar 2 tahunan lebih lah, 2 tahunan lebih dikit biasanya, terus baru beli lagi gitu. Emang harganya kalau misalkan kayak dengan beli pembalut ya jauh ya, tapi kalau dikali sampai bertahun-tahun, misalnya sampai 2 tahun kan bisa sampai buat 24 bulan lebih, berarti kan 24 bulan lebih. Jadi nggak perlu lagi beli-beli pembalut banyak gitu, cukup ini aja punya sekitar 2 lusin minimal. Kebanyakan juga ya, kayaknya 1 lusin juga oke. 1 lusin juga oke sih teman-teman semua. Jadi saya pakai ini kayak gitu. Jadi kalau buat yang tadi yang pembalut, sekali lagi pembalut biasa disposable, pastiin aja emang mereknya, pembalutnya bagus, bebas dari dioksin, klorin yang memutihkan kayak gitu, yang bisa berbahaya sama misfi kita. Terus kalau misalkan untuk ini pastikan memang kalau dulu sih yang sudah menikah saja gitu, karena ini akan mempengaruhi tentunya akan mempengaruhi ke selaput darah, kondisi selaput darah gitu ya, karena dimasukkan gitu ke misfinya untuk ini dan untuk yang menstrual cup. Nah jadi kira-kira dari 4 ini teman-teman mau pilih yang mana? Apakah pembalut disposable, apakah tampon, apakah menstrual cup, atau misalkan pembalut kain? Teman-teman boleh pilih di mana. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh di comment section. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh teman-teman share kepada teman-teman muslimah lainnya. Tetap jaga kesehatan reproduksi semuanya, karena kesehatan reproduksi muslimah itu mempengaruhi pada berkualitas atau tidaknya generasi
muslim yang akan dilahirkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.